Pemirsa, konferensi tingkat tinggi atau G20 telah berhasil menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration pada Rabu kemarin. Salah satu kesepakatan itu adalah membentuk dana pandemi atau Pandemic Fund yang nilainya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk informasi ulasan lebih jauh, kita bergabung dengan jurnalis Media Group Network Muhammad Reisa. Selamat pagi Reisa, apa saja catatan keberhasilan KTT G20 di Bali? Selamat pagi Gemma dan juga Maria. Selama penyelenggaraan KTT G20, tepatnya juga selama Indonesia memegang presidensi G20 dalam 1 tahun, dan kemudian kemarin puncaknya berlangsung selama 2 hari, terhitung dari tanggal 15 hingga 16 November 2022, banyak sekali catatan keberhasilan yang ditorehkan oleh Indonesia dalam pelaksanaan KTT G20. Seperti yang pertama, Gemma dan juga Maria, bahwa dalam KTT G20 ini juga berhasil menorehkan atau menghasilkan G20 Bali Leaders Declarations, yang mana memang di awal sempat diragukan apakah memang akan ada output dari penyelenggaraan KTT G20 ini berupa komunike ataupun juga declaration, dan akhirnya kemarin pada saat closing ceremony Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan atau mengumumkan bahwa KTT G20 berhasil untuk pertama kalinya sejak Februari 2022 ini mengeluarkan mengeluarkan G20 Bali Leaders Declarations yang kemudian semua disepakati oleh para pemimpin atau para kepala negara anggota G20. Di G20 Bali Leaders Declaration ini juga ada serangkaian atau ada 52 paragraf atau 52 poin yang disepakati. Salah satunya diantaranya terkait dengan isu untuk mengakhiri perang. Ini juga dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pembahasan ini memang cukup alot antara para kepala negara G20 yang membahas terkait dengan perang atau yang invasi Rusia ke Ukraina, dan diharapkan bahwa ini bisa berhenti karena untuk adanya pemulihan ekonomi secara global, karena pemulihan ekonomi global tidak bisa tercapai jika tidak adanya perdamaian. Selain itu di G20 Bali Declaration ini juga ada berbagai isu yang dibahas dan disepakati, utamanya terkait dengan 3 isu utama, yakni terkait dengan food and energy security, kesehatan, dan juga transformasi digital. Pencapaian kedua yang berhasil didapatkan oleh pemerintah Indonesia adalah terkait dengan kehadiran dari seluruh anggota G20. Jadi seluruh anggota G20 ini kemudian hadir pada pertemuan KTT G20, dan selain itu juga dihadiri oleh 17 kepala negara. Jadi ada 17 kepala negara yang hadir, sementara ada 3 negara yang kemudian tidak hadir dalam pertemuan ini. Ya, 3 kepala negara yang tidak hadir dalam pertemuan ini, namun ini tidak mengurangi esensi ataupun juga kepentingan dari pelaksanaan KTT G20. Bahkan dengan datangnya 17 kepala negara saja, ini menandakan bahwa posisi Indonesia memang cukup terpandang dan juga cukup banyak yang kemudian menganggap Indonesia untuk bisa menyelenggarakan KTT G20. Bahkan ini juga tidak terlepas dari diplomasi yang ditawarkan oleh Indonesia dan juga tema besar yang diangkat, yakni Recover Together, Recover Stronger, yang kemudian menjadi salah satu kepedulian atau juga concern untuk tingkat global, karena apalagi dengan menghadirkan 17 kepala negara ini juga bukan hal yang mudah, Gemma dan juga Maria, karena di tengah situasi kondisi geopolitik saat ini, kemudian masih juga pandemi COVID-19, sehingga pencapaian hadirnya para kepala negara ini juga merupakan suatu pencapaian atau keberhasilan dari pelaksanaan KTT G20. Selain itu juga yang berikutnya adalah pencapaian atau hasil konkret yang didapatkan dari KTT G20 adalah luncurnya Pandemic Fund atau dana darurat pandemi. Ini diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo 1 hari menjelang acara puncak, dan pada saat itu juga ada Menteri Keuangan dan beberapa perwakilan dari IMF dan juga beberapa perwakilan dari kepala negara yang juga turut hadir dalam peluncuran tersebut. Dan dikatakan bahwa hingga saat ini dana yang sudah terkumpul untuk dana darurat pandemi ini senilai 1,5 dolar Amerika Serikat. Angka ini juga sebenarnya cukup masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang memang sudah dianalisis. Untuk menangani pandemi sebenarnya dunia membutuhkan sekitar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat, dan untuk itu kemudian Presiden mengharapkan agar para negara-negara anggota G20 ataupun juga yang para filantropi
ini juga bisa menyumbangkan dananya. Karena nanti dana ini bisa digunakan oleh para anggota G20 dan juga anggota negara-negara lain untuk menangani pandemi. Tidak hanya sebenarnya pandemi COVID, namun juga pandemi-pandemi yang akan datang. Dan juga dikatakan bahwa Indonesia sendiri berkontribusi atau menyumbangkan sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk melaksanakan atau untuk terlibat dalam pandemic fund ini. Dan rencananya juga Indonesia akan menggunakan dana pandemic fund ini untuk sejumlah kegiatan. Ada 2 prioritas isu utama untuk pandemic fund ini. Misalnya Indonesia ingin membangun surveillance untuk masyarakat, utamanya terkait dengan laboratorium untuk kesehatan masyarakat, dan juga terkait dengan membangun sejumlah lab-lab yang bisa untuk menghasilkan vaksin jika kemudian nanti bisa atau menghadapi pandemi yang lainnya. Kemudian ada juga keberhasilan di tingkat menghasilkan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 7,5 triliun rupiah. Ini juga angka yang cukup fantastis ketika penyelenggaraan KTT G20 selama presidensi Indonesia di 1 tahun ini. Kalau kita lihat juga geliat ekonomi di Bali utamanya ini sudah semakin meningkat, tingkat okupansi hotel juga meningkat, begitu pula dengan banyaknya masyarakat yang terbantu, utamanya seperti untuk pembuatan souvenir, kemudian makanan dan transportasi dan hal-hal lainnya juga ini turut mendongkrak perekonomian warga utamanya yang ada di Bali, sehingga ini juga memberikan manfaat kepada Indonesia sendiri. Dan juga ada manfaat lain sebenarnya, Maria dan juga Gemma, kalau kita lihat dari pertemuan KTT G20 ini Indonesia mendapatkan banyak sekali kesepakatan kerjasama yang datang dari berbagai negara. Kemudian juga dalam Bali Declaration kemarin juga Indonesia mendapatkan komitmen dari program Just Energy Transition Program. Ini adalah program terkait dengan lingkungan yang total nilainya sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat, yang dana tersebut setidaknya nanti bisa menjamin sekitar 30% daratan dunia, 30% lautan dunia ini dijamin untuk mendapatkan perlindungan hingga tahun 2030. Selain itu juga banyak sekali kerjasama yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara. Misalnya kalau kita lihat Amerika Serikat yang juga bahkan kerjasamanya lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat yang kemudian berhasil ditandatangani kesepakatannya oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat. Dan juga tidak hanya Amerika, juga ada dengan China, kemudian dengan Turki, dan banyak sekali kerjasama yang sangat menguntungkan Indonesia. Dan juga dijelaskan bahwa seluruh kerjasama ini tentu untuk kepentingan bangsa Indonesia, dan diharapkan bahwa tidak ada campur tangan daripada para pemerintah atau negara lain yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Dan selain itu juga kalau kita lihat kemarin bahwa sudah selesai acara KTT G20 dan presidensi selanjutnya diberikan kepada India.